Apa yang dikerjakan Dewan sekarang? Mengeluh orang dengan cipta kerja. Semua undang-undang produknya harus di MK-kan dulu. Itu kan artinya memang nggak ada kualitas anggota dewannya. Kalau ada kualitas dewan yang mewakili betul-betul rakyat, nggak akan ada keputusan undang-undang yang dibuat oleh dewan dimasukkan ke MK. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rengganis ya Rengganis, relawan gerakan pendukung Anies, 1 tahun usianya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi pimpinan itu sangat penting. Kalau dalam bahasa nasional kita presiden, tapi intinya adalah pimpinan. Maju mundurnya negara ini itu ditentukan oleh pimpinan, terutama dalam situasi sekarang. Berbeda dengan beberapa negara yang di situ sudah sistemnya sudah baku dan berjalan dengan baik. Kalau sebuah negara sistemnya sudah berjalan dengan baik, pimpinannya agak blow on dikit juga gak apa-apa. Tapi kalau di negara kita ini sistemnya masih amburadul. Bolehlah kalau mau dicatat kata-kata saya amburadul ini silahkan. Amburadul. Hari ini A, besok keputusan bisa B. Orang tidur keputusan keluar. Dan itu menjadi keputusan bersama. Itu amburadul. Jadi kalau hari ini mimpinya apa, besok keluar keputusan apa. Itu karena sistemnya nggak baku. Kalau sistemnya baku dengan baik, itu tak terjadi. Nah, oleh karena itu, posisi pimpinan yang harus dimenangkan memang sangat-sangat menentukan dan penting untuk kemajuan Indonesia ke depan. Apa itu yang penting untuk mengukur pemimpin itu? Sederhananya adalah apakah pemimpin itu punya komitmen dan kemampuan untuk menjalankan dan memenuhi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara ini eksis dan dia akan maju kalau berpegang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea keempat. Yaitu pertama adalah menjaga, melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kita yang disebut bangsa Indonesia harus merasa terlindungi. Saya ulangi, tugas pemimpin kita itu adalah bahwa semua orang yang mengaku bangsa Indonesia, warga Indonesia harus terlindungi. Walaupun pergi kita keluar negeri, di luar negeri pun kita tetap dilindungi oleh bangsa kita, tidak terlantar. Apalagi di dalam negeri. Nah, itu satu. Yang kedua, melindungi tumpah darah. Tanah air, aset bangsa, bumi dan semua isinya harus terlindungi. Bukan terjual. Terjual, tergadai, dikuras orang. Kalau itu bukan terlindungi.
kita lindungi tumpah darah ini, aset ini untuk anak cucu. Meminjam istilah walhi, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah titipan dari anak cucu. Nah, titipan ini harus kita berikan lagi. Jangan sampai kita tinggalkan bumi ini dalam keadaan hancur baur kepada anak cucu kita. Anda bisa bayangkan kalau sekarang kita ini katakanlah dalam kondisi kesulitan, kalau anak cucu kita kemudian makin susah nanti, berarti itu pemimpin yang tidak amanah. Nah, kemudian memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu artinya semua kita sejahtera, bukan elit-elit yang sejahtera. Tugas pokok dia adalah mensejahterakan kita. Maka pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan kita semua. Bukan kelompok tertentu, partai tertentu, etnis tertentu, atau sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka dia bukan orang yang amanah. Lain dari itu adalah mencerdaskan bangsa. Nah, kalau mencerdaskan bangsa berarti kewajiban pemerintah untuk mendidik kita. Maka sebenarnya yang kita cari adalah pemimpin yang bisa mencerdaskan anak bangsanya, menyekolahkan anak bangsanya yang gratis. Bukan kita menjadi pembiaya sekolah. Bukan kita yang biaya sekolah, tapi pemerintah. Nah, setelah itu menjaga ketertiban umum, ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Oke. Lalu landasan berpijaknya untuk mewujudkan cita-cita itu adalah Pancasila. Pancasila landasan untuk bergeraknya pemerintah mengatur negara supaya mencapai cita-cita. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, saya perlu ingatkan, Pancasila itu adalah kewajiban pemerintah. Saya ulangi, bahasa lain adalah yang wajib menjalankan Pancasila adalah pemerintah, bukan rakyat. Kalau nanti kita buka di alinea keempat itu, alinea keempat di bawah disebutkan setelah setelah ketuhanan yang Maha Esa bla bla bla, di bawah disebutkan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Nah, saya mau tanya, yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia siapa? Pemerintah. Jadi kalau nggak bisa dia mewujudkan keadilan sosial, maka itu orang yang tak mampu, yang nggak amanah, yang nggak perlu dipilih. Apalagi kalau ada yang mau melebihi jabatan. Mundur aja ya, Pak ya. Ya. Harusnya begitu. Jadi, saya ulangi, yang wajib menjalankan Pancasila itu adalah pemerintah. Tapi dalam periode-periode sekarang ini terbalik. Masa-masa sekarang ini terbalik. Justru yang disuruh berpancasila adalah rakyat. Maka adalah ormas yang dianggap gak Pancasilais dibubarkan. Ada ormas dibubarkan karena gak Pancasila, ada orang ditangkap karena dianggap menyimpang dengan Pancasila. Padahal kewajiban menjalankan Pancasila adalah pemerintah. Pertanyaannya, kalau ormas bisa dibubarkan karena dianggap menyimpang dari Pancasila, bagaimana dengan pemerintah yang memang wajib menjalankan Pancasila tapi tidak melaksanakannya? Oleh karenanya saya ingin Rengganis ini juga paham soal-soal yang begini supaya kita dikerjakan dewan sekarang. Mengeluh orang dengan cipta kerja. Semua undang-undang produknya
harus di MK-kan dulu. Itu kan artinya memang nggak ada kualitas anggota dewannya. Kalau ada kualitas dewan yang mewakili betul-betul rakyat, nggak akan ada keputusan undang-undang yang dibuat oleh dewan dimasukkan ke MK. Tapi kalau Anda mau jadi anggota dewan karena nggak ada kerjaan lain, nah itu lain lah. Karena udah pensiun, ya karena nggak laku kerja lain, karena sudah punya duit mau ngapain nggak ada. Nah itu memang cilakalah negeri ini, ya kan? Dan saya pikir orang-orang begitu mundur aja lah, nggak usah jadi calon-calon. Bikin gaduh rakyat. Yang kedua, dalam perspektif Islam, pemimpin itu sangat-sangat penting. Dia bagian aspek yang sangat nggak boleh ditinggalkan. Islam pertama membina pribadi-pribadi. Dengan kalimat tauhid, pribadi manusia terbentuk, sehingga terbentuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kepribadian masing-masing orang yang beriman. Kemudian orang-orang beriman ini membentuk satu jemaah atas dasar ukhuwah. Gak ada orang yang beriman itu yang gak menganggap saudara yang beriman itu adalah saudaranya. Kalau masih ada orang yang mengaku beriman tapi kerjaannya mencaci orang beriman lain, merendahkan orang beriman lain, mencari-cari kesalahan orang lain, itu dipertanyakan keislamannya, keimanannya. Harus diikat dengan ukhuwah. Terbentuk jemaah. Kalau sudah terbentuk jemaah, diperlukan ada pemimpin supaya bisa mengatur jemaah, mengatur hukum-hukum yang berlaku di antara umat Islam. Nggak boleh ada jemaah Islam yang tidak ada pimpinannya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada Islam tanpa jemaah. Tidak ada jemaah kalau nggak ada pemimpinnya. Dan tak ada gunanya pemimpin kalau nggak ditaati. Jadi siapapun nanti yang kita pilih harus ditaati. Sepanjang dia taat kepada Allah. Nah, jadi kepemimpinan dalam Islam adalah satu aspek yang nggak boleh dipisahkan dari Islam. Oleh karena itu jangan ada umat Islam yang tidak care, tidak peduli dengan pilpres nanti. Jangan ada. Golput nggak ada itu. Jangan ada yang golput. Begitu pentingnya kepemimpinan dalam Islam, sehingga pemimpinnya pun ditentukan kriterianya. Yang boleh kita jadikan pemimpin pun ditentukan dalam Islam. Bapak Ibu nanti yang Muslim, silakan buka surah Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raqiun. Pemimpin kamu itu hanyalah, nah, dalam bahasa lain satu-satunya yang boleh kamu jadikan pemimpin itu adalah, kira-kira gitu. Pertama Allah, yang kedua Rasulnya, yang ketiga orang beriman. Siapa yang disebut beriman di dalam ayat itu? Alladzina yuqimuna shalah, adalah orang yang senantiasa, catat itu garis bawahi, senantiasa. Orang yang senantiasa menegakkan sholat. Arti senantiasa itu bukan sekali-kali. Jadi kalau cuma sekali-sekali sholatnya jangan pilih. Nanti waktu kampanye jadi imam dia. Jangan dipilih. Anda menjadi anggota dewan dari sekarang, tobatlah betul, tunjukkan pakai fi'il mudhari sholat tiap hari.
Kemudian wa yu'tuna zakah, senantiasa menunaikan zakat. Bukan waktu kampanye, diekspos, bagi-bagi sembako. Itu bukan pemimpin. Dan untuk yang itu jangan dipilih. Rusak negara ini karena kita dikasih sembako. Itulah kriteria dalam Islam pemimpin. Bagaimana kalau milih yang lain? Waduh, hukumannya berat. Memilih pemimpin yang bukan ditentukan oleh Allah. 2 ancamannya. Kalau tidak menjadi kafir adalah munafik. Munafik dan kafir sama-sama tempatnya neraka.